طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dalam kajian lanjutan bab ke-8, yaitu tentang husnul khatimah dari kitab Ahkamul Janaiz buah karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita yaitu tentang husnul khatimah, akhir hidup yang diharapkan oleh setiap muslim. Namun tidak semua kaum muslimin mendapatkan keistimewaan ini kecuali yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha semampu yang bisa kita lakukan seumur hidup kita melakukan ketakwaan kepada Allah, lalu kemudian disertai dengan doa yang bersungguh-sungguh pada waktu, tempat dan kondisi mustajab doa, insya Allah husnul khatimah ini akan menjadi kenyataan insya Allah ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah seumur hidup yang telah Allah tentukan untuk kita. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kalau setiap saat dalam kehidupan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah di saat pelaksanaannya, insya Allah peluang husnul khatimah itu semakin besar bagi kita insya Allah ta'ala. Pada bab ini Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala membawakan dalil-dalil dan mayoritas ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tanda husnul khatimahnya seorang. Apabila tanda ini ada pada seorang, dipastikan insya Allah dia husnul khatimah. Namun demikian kita tidak boleh memastikan orang yang husnul khatimah ini masuk surga kecuali yang ditetapkan oleh Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya berdasarkan nas-nas shar'i.
Tapi paling tidak dengan husnul khatimah itu kita berharap dan kita doakan orang tersebut mudah-mudahan termasuk penghuni surga. Poin yang ke-25 dari bab 8 ini, Syalbani rahimahullah ta'ala mengatakan pertanda bagi orang yang meraih husnul khatimah. Allah yang maha bijaksana memberi tanda-tanda yang jelas ihwal husnul khatimahnya seseorang. Ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dengan limpahan karunia dan anugerahnya. Dengan demikian siapa yang meninggal dunia dengan memperlihatkan salah satu tanda tersebut, maka itu menjadi kabar gembira baginya. Jadi kalau ada tanda-tanda ini pada seorang, baik semuanya atau sebagiannya dari tanda ini ada kabar gembira baginya bahwa dia husnul khatimah insyaallah ta'ala. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan berikut ini tanda-tanda bagi orang yang boleh kabar gembira berupa husnul khatimah tersebut. Yang pertama mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Hal ini berdasarkan pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda beliau, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Diriwayatkan oleh Al-Hakim serta perawi lainnya dengan sanad hasan dari sahabat mulia Mu'ad bin Jabal. Jadi orang yang akhir ucapannya pada saat dia sedang nazar dia mengucapkan la ilaha illallah, baik secara spontanitas dia mengucapkan itu atau setelah ditalkin diminta oleh kerabatnya atau siapapun yang hadir di sisinya untuk mengucapkannya, lalu dia mengucapkan itu, insya Allah orang ini bakal masuk surga. Sekalipun dia pelaku maksiat. Walaupun kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang semacam ini tahta masyiatillah, dia berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dosanya tanpa mampir ke neraka, dia langsung ke surga. Atau tidak diampuni dosanya, dimasukkan ke neraka setelah bersih dari semua kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan, dan dia telah mempertanggungjawabkannya di neraka, dan kemudian pada akhirnya dia masuk surga. Jadi ahli tauhid, orang yang mati dalam keadaan bertauhid, apapun masa lalunya, dari dosa besar yang pernah dilakukan selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpeluang untuk masuk surga. Bahkan andai kata dia pernah mencuri, pernah berzina, orang ini bakal masuk surga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Abu Dzar, pada satu hari ketika Rasulullah mengatakan, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Jadi barang siapa yang mati dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bakal masuk surga meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri. Sahabat mulia Abu Dzar pada saat itu dia kaget. Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Sampai diulang 3 kali. Wa in zana wa in zana wa in saraq. Jadi mungkin dalam hati sahabat mulia Abu Dzar, enak sekali dia. Hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pernah melakukan maksiat, dia masuk surga. Dan di penghujung
diskusi Rasulullah SAW dengan sahabat mulia Abu Dzar, Rasulullah bersabda, wa in zana wa in saraq raghima ambi Abi Dzar. Dia bakal masuk surga sekalipun dia pernah berzina, pernah mencuri, walaupun Abu Dzar enggak setuju kalau bahasa kita itu. Agak sedikit aneh, kok bisa ya gitu. Kata sahabat mulia Abu Dzar itu. Ini menunjukkan bahwa betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Dan betapa keldirnya dan betapa bahayanya syirik. Dan perlu diingat dan digarisbawahi bahwa hadis ini bukan pembenaran terhadap zina. Zina tetap haram. Mencuri haram, itu dosa besar. Tapi kalau dibanding dengan dosa syirik, ya kan? Dosa syirik, dosa zina tidak lebih besar dibanding dosa syirik. Masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang tersebut mati dalam keadaan bertauhid. Makanya di saat kita punya keluarga, teman, kolega kita, mungkin selama hidupnya kita dakwahi, mereka tetap pada pendirian mereka dalam kesesatan dan kemaksiatan, jangan putus asa. Siapa tahu di ujung akhir hayatnya itu dia mau mengucapkan kalimat tauhid ini. Makanya kita datang di saat waktu yang sangat menentukan, di mana akhir hayat dia, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita datang dan minta dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW berupaya untuk menjadi sebab Islamnya paman beliau, Abu Thalib. Mulai dari hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya. Soal nanti dia mengucapkan atau tidak, itu urusan lain. Yang penting ikhtiar kita sudah maksimal. Apalagi ini orang yang berjasa dalam hidup kita. Bahkan ada seorang ikhwan mu'allab, masalah bagaimana perlakuan ibunya pasca Islamnya dia. Tapi tetap dia balas dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Sampai akhir hayatnya di saat sedang sakit. Dan dia nangis bahagia karena ibunya mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Walau dia mungkin tidak pernah sujud kepada Subhanahu wa taala, sepanjang di penghujung akhir hayatnya dia mengucapkan kata itu, ada peluang surga bagi dia. Bahkan orang yang baru masuk Islam, ya kan, Rasulullah katakan sebagaimana penggalan hadis riwayat Muslim dari sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ya kan, bahwa al-Islam yahdimu ma kana qablah, bahwa Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Artinya ibu mu'allaf ini walaupun seumur hidupnya dia enggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kegigihan anaknya, berbakti padanya. Ya kan, selama dia tidak bermaksiat Allah Subhanahu wa taala, dia taati orang tuanya, dan alhamdulillah ibunya mau mengucapkan kalimat, ya kan, syahadah ini menjelang akhir hayatnya. Dan ini peluang surga bagi dia. Jadi talqin itu bukan setelah wafat, tapi sebelum wafat. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinilah, ya, orang yang wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan secara praktek Rasulullah SAW mencontohkan itu sebelum wafatnya seorang. Sebagaimana kepada salah seorang paman beliau dari garis ibunya, qul ya ammi la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula Rasulullah perintahkan kepada Abu Salamah, ya kan, yang kemudian jandanya dinikahi oleh beliau, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kapan itu dilakukan? Sebelum wafat. Ini artinya talqin
itu dilakukan sebelum wafat, bukan setelah wafat. Dan kalimat la ilaha illallah ini, ya kan, merupakan amal yang paling besar. Pahalanya kalau ditimbang langit dan bumi dengan seisinya, itu tidak bisa mengalahkan beratan timbangan kalimat la ilaha illallah. Suatu hari Nabiullah Musa alaihissalam, dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi." Ya Allah, ya Tuhanku, tolong ajarin aku sesuatu yang dengannya aku bisa mengingatmu, dan dengannya pula aku bisa berdoa padamu. Allah katakan, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Nabi Musa karena menganggap ini amalan yang sudah biasa dilakukan, jangan diri beliau sebagai nabi dan rasul, ya kan? Kaumnya saja mengamalkan itu, menganggap sepele kalimat ini. Artinya secara tersirat beliau minta amalan selain itu. Karenanya saat itu berkata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, annasu yaquluna hada." Semua orang mengucapkan ini. Artinya jangankan saya. Ya kan? Kaum saya udah mengamalkan ini. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna ila la ilaha illallah," kata beliau. Wahai Musa, andai kata 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan yang memeburkan, ya kan, selainku, kata beliau, ada di daun timbangan, 1 daun timbangan, lalu kalimat la ilaha illallah berada di daun timbangan yang lain, maka niscaya akan lebih berat condong kepada kalimat la ilaha illallah. Dan ini zikir yang bisa kita lakukan kapan saja, hanya terikat dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha. Perbanyak itu. Tidak boleh tentukan waktunya kecuali yang ditentukan oleh syariat. Tidak boleh ditentukan kaifiahnya, geleng-geleng kepala juga enggak. Biasa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan? Tidak perlu goyang-goyang kepala. Saya enggak tahu dari mana asalnya. Goyang kepala kanan kiri. Bahkan sampai yang ada yang kesurupan. Kalau lihat di YouTube, Masya Allah ya. Udah majelisnya campur baur cowok cewek. Sampai ada yang perempuan kesurupan sampai rambutnya kemana-mana gitu. Walau zikirnya katanya itu sudah menyatu dengan Allah, waliyadzubillah. Itu tidak boleh. Cukup ucapan kalimat la ilaha illallah. Taib. Kemudian diriwayatkan dari jalur lainnya yang juga berasal dari sahabat mulia Mu'ad bin Jabal, yaitu dengan lafaz ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqin illa ghafarallahu laha. Tidaklah seorang meninggal dunia sementara dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulnya yang ucapannya berasal dari lubuk hatinya yang benar-benar yakin melainkan Allah akan memberikan ampunan baginya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah betul-betul itu berangkat dari hatinya. Tidak ada paksaan. Ya kan? Dan betul berangkat dari keyakinannya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala.
Dan kata Syalbani rahimahullahu ta'ala, menurut penelitian beliau hadis ini adalah hasan. Ya kan? Dan biasanya pada saat dalam kondisi naza, tidak mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Ini sangat tergantung pada kebiasaan seorang itu sebelum dia wafat. Kalau dia ahli zikir, ahli ibadah, kenal Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Termasuk kemudian juga beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak diperintahkan, dia akan mengucapkan kalimat la ilallah. Terekam dalam video banyak kasus seorang syekh ketika dia ngasih wasiat pada murid-muridnya, beberapa muridnya. Tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia meninggal. Ini artinya memang sudah kebiasaan, sudah menjadi habit beliau gitu. Jangan kemudian kita mengatakan ya sudahlah nanti kita siapkan saja ucapan kalimat la ilaha illallah, sekarang maksiat aja, puas-puasin diri dia. Tidak akan bisa mengucapkan kata itu. Kalau kita ambil hikmah di balik latahnya seorang, tahu latah? Orang yang dikagetkan kemudian kaget-kaget itu. Kira-kira yang terucap apa itu? Tergantung kebiasaan dalam kondisi normal ya kan. Kalau dalam kondisi normalnya orang ini rajin ngaji, rajin zikir, saya yakin tidak keluar dari lisan selain Allahu Akbar, astagfirullah. Tapi kalau biasa menghafal makhluk-makhluk yang ada di Ragunan, ya begitu dikagetin gak jauh dari anjing, babi, kan begitu. Kalau dia biasa menghafal ucapan-ucapan yang jorok, begitu dikagetin keluarlah kata-kata itu. Artinya tergantung kebiasaan orang ini. Ya kan, kebiasaan selama hidupnya. Tapi kalau kebiasaan orang ini ahli ibadah, ahli zikir, tidak perlu kemudian diajarkan itu, cukup diingatkan, perbanyak kalimat la ilaha illallah, dia akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu peristiwa di tahun 86. Ya kan? Dulu kita masih, usia saya 86 itu berarti udah 11 tahun. 11 atau 12 gitu ya. Ada guru ngaji kita. Yang kita tahu beliau ini tidak pernah keluar masjid dari maghrib ke isya. Kecuali nanti itu dia tahajud di situ. Kita baru tahu syuruk itu ternyata belakangan. Beliau udah ngamalin dulu itu. Ya kan, sholat duha, sholat subuh, biasanya beliau zikir atau ngaji. Setelah itu kemudian beliau lakukan sholat. Kita nggak tahu sholat apa itu. Ternyata baru tahu belakangan. Itu ternyata sholat syuruk. Gitu. Begitulah kehidupan beliau. Kerjaannya puasa Senin Kamis. Dia ngajar ngaji. Kalau ngajar ngaji, masya Allah saya masih ingat. Kalau kita salah itu, mohon maaf ini kemaluan sapi, ya kan? Itu dikeringin, diisi itu dalamnya waktu masih basahnya diisi apa? Kawat. Itulah yang dipukulkan ke kita itu. Ya kan? Sampai bernanah kadang-kadang itu. Tapi kalau kita lapor ke orang tua, malah dimarahin lagi sama orang tua. Ya kan? Zaman dulu begitu, kalau sekarang hati-hati antum guru. Masuk penjara gitu kan. Kerasnya dulu zaman itu. Salah sedikit suruh berdiri. Itu zaman itu gitu. Saya masih ingat, begitu beliau orangnya peduli terhadap orang lain, ada pendatang punya penyakit kusta. Ya kan? Allah yarham ayah saya buatin dia rumah gubuk gitu buat tinggal, dikasih makan. Tapi ayah saya sendiri gak berani mendekati beliau ini. Beliaulah yang setiap hari menghibur orang ini. Yang ngasih makanan dari rumah kita ke beliau ini. Sampai pada akhirnya beliau tertular oleh kusta itu. Tapi beliau tetap ibadah itu tetap. Sampai pada akhirnya singkat cerita istrinya minta cerai. Karena takut tertular penyakit itu. Seluruh anak yang menjauh darinya kecuali anak perempuannya. Singkat cerita pada saat dia meninggal hari Jumat, saya masih ingat. Hari Jumat bilang ke anak yang perempuannya, tolong panggil bapak dan ibu, karena spesialis di kampung itu yang nanganin jenazah. Kita yang meninggal, beliau yang nangani pas hari itu. Dia bilang ke bapak dan ibu saya,
Bapak, Ibu katanya, tahu kondisi saya. Saya minta tolong perlakukan saya sebagaimana Bapak dan Ibu biasa menangani orang. Tapi kalau jijik, udah gini saja, lipat ini tikar dan kasur saya, buang saya ke sungai, tarik ke laut katanya. Kata beliau itu, pesan itu. Kemudian setelah itu, dia ngomong tiba-tiba, kata bapak dan ibu saya. Malaikat ntar dulu, jangan cabut nyawa saya. Saya belum ngumpulin, belum wasiat pada anak saya. Jadi anaknya lagi minta cari anak-anaknya itu suruh kumpul. Di antara pesannya itu suruh wasiat ngaji yang rajin, yang baik, sholat dan lain-lain. Lalu ngomong lagi, bapak saya nggak percaya, dikira canda itu. Ntar malaikat, saya belum baca syahadat dulu, jangan cabut nyawa saya katanya. Dan beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan hilang. Dikira canda itu semua. Dia mengucapkan itu. Kemudian bapak saya menangis dan sudah dilupakan ketakutan tertular dan seterusnya itu. Beliau mandikan, beliau kafani, dibawa ke masjid, disolatin. Karena jasanya Masya Allah itu. Hampir semua kita di kampung itu ngaji dengan beliau. Ya kan? Pada saat itu. Dan kemudian dimakamkan. Saya masih ingat malam itu rumahnya dibakar. Karena takut menular kan. Dibakar. Kemudian anaknya dicek ke lab. Alhamdulillah anaknya sampai sekarang enggak tertular penyakit. Padahal setiap hari bersama bapaknya. Coba kalau Allah enggak berkehendak, bapaknya tertular karena baik sama orang ini. Dia baik sama bapaknya tapi enggak tertular. Dan alhamdulillah bapak dan ibu saya, dua orang yang menangani enggak tertular. Karena bapak memberanikan diri, kena jasa beliau seumur hidupnya itu ngajarin orang kampung itu. Termasuk kita-kita, kakak-kakak, beliaulah yang ngajar itu. Ya kan? Dan kata itu tidak diperintahkan. Bapak saya nggak percaya. Bapak nggak percaya kalau dia mau mati. Ntar malaikat, jangan cabut nyawa saya. Dialog, seakan-akan dialog. Dan setelah itu dia meninggal. Digoyang-goyang ternyata memang udah nggak ada. Dan sempat heboh pada saat itu dan kami tahu waktu kami kecil itu. Saya udah sadar, mungkin segede ini dulu. Umur 11-12 tahun. Jadi Masya Allah itu. Dan alhamdulillah anak dari keturunan ini orang-orang baik. Bahkan anaknya juga jadi guru ngaji. Ya kan? Hampir anak-anak kampung generasi berikutnya itu juga belajar sama putri beliau. Subhanallah itu. Bahkan ada kawan beliau juga guru ngaji. Kerjanya tiap hari hanya guru ngaji. Kadang ke kebun. Apa yang terjadi sekarang? Hampir seluruh cucunya hafal Quran. Ada yang hafal di usia 7 tahun, 5 tahun 30 juz tuh. Kemarin masuk di RCTI dia. Kemudian yang berikutnya sekarang 4 tahun udah 18 juz. Umur 4 tahun Pak. Dan memang anaknya mau berkorban, ditinggalkan kerja, ya kan? Hanya untuk mendidik anaknya hafal Quran. Ya kan? Subhanallah gitu. Ini mungkin doa orang tua mereka itu. Bukan tidak mustahil di dunia yang penuh dengan fitnah sekarang ini kita bisa hafal Al-Quran. Insya Allah Ta'ala. Ini lihat bagaimana orang yang baik dia mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebaliknya ada orang yang naudzubillah ini. Ya kan? Perjalanan hidupnya dia orang baik. Tapi di akhir hayatnya 4 bulan terakhir sebelum meninggal dia masuk satu aliran tasawuf. Di saat ditalqini sama ayah itu dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada apa dengan kamu? Sampai bapak itu marah itu. Begitu disuruh dia ritual yang selama 4 bulan itu dilakukan, itulah yang keluar dari hidup tangannya, lisannya entah komat kami nggak tahu apa yang dibaca. Lalu ditanya sama istrinya,
kenapa suami kamu begini? Dia 4 bulan terakhir katanya ya ada ikut aliran ini. Wah ini aliran sesat kata bapak saya. Ya kan? Padahal Masya Allah seumur hidupnya orang ini orang baik. Kita anggap tuh orang soleh dan nggak pernah bermasalah. Dan dia termasuk guru ngaji juga itu. Tokoh lah di masyarakat itu. Tapi pada akhir hayatnya 2 ini orang soleh. Yang satu lagi Masya Allah. Kita nggak tahu bagaimana akhirnya. Yang jelas kesaksian ayah pada saat itu dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Oleh karenanya kita hati-hati jangan sampai berteman dengan orang yang bisa menyesatkan kita. Sehingga seluruh perjuangan pengorbanan selama ini ibadah kepada Allah menjadi sia-sia. Kalimat tauhid bagi dia mestinya dia bisa bahasa Arab. Mestinya mudah kan? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika keyakinan sudah melenceng menjelang akhir hayatnya, itulah kemudian yang menjadi penutup dari ucapan waliyadzubillah. Nah ketika orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, jangan diajak bicara lagi. Ini kan kebanyakan anak-anak yang belum dapat kebagian waris atau merasa terdilimi, bapak ini zalim, tolong bagi saya, kan gitu kan. Jangan disibukkan dengan urusan harta. Begitu orang tua kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Jangan ajak bicara lagi agar kata Syekh bin Baz itu supaya ini menjadi akhir ucapan sebelum dia meregang nyawanya itu. Urusan harta nanti udah ada hukumnya tersendiri. Ya kan? Sudah ada hukumnya tersendiri. Baik, kemudian Syalbani lebih lanjut mengatakan hadis ini memiliki satu syahid atau riwayat penguat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi syahid itu kalau ada 2 sahabat yang meriwayatkan dari jalur yang berbeda. Yang pertama tadi kan Muadz bin Jabal, yang ini ada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sebagai syahid dari hadis yang pertama tadi. Yang telah diketengahkan pada pembahasan tentang talqin pada bab 2. Sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian hadis yang kedua. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menceritakan bahwa Umar pernah melihat Talha bin Ubaidillah tengah terbebani sesuatu, maka Umar bertanya, "Wahai Abu Fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Barangkali kamu diperlakukan secara kurang baik oleh istri sepupumu." Talha menjawab, "Tidak." Talha bahkan memuji Abu Bakar sepupunya. "Hanya saja aku pernah mendengar hadis Nabi SAW. Sungguh tidak ada yang menghalangiku menanyakan hadis itu kepada beliau, melainkan lantaran keberanianku untuk menanyakan kepada beliau. Hingga akhirnya beliau berpulang. Aku mendengar beliau bersabda, inni la'a'lamu kalimatan la yaquluha abdun inda mawzihi illa asyraqa laha launuhu wa naffasallahu anhu kurbatah." Sungguh aku mengetahui suatu kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya saat kematiannya, melainkan wajahnya akan tampak berseri. Allah pun akan menghilangkan kesusahannya. Talha melanjutkan, maka Umar berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui kalimat itu." Talha bertanya, "Kalimat apakah itu?" Umar mendagami, "Apakah kamu tahu kalimat yang lebih agung daripada kalimat yang Rasulullah SAW perintahkan pamannya supaya mengucapkannya, yaitu kalimat la ilaha illallah?" Talha berkata, "Kamu benar, demi Allah itu kalimat yang dimaksud." Ya kan? Jadi kalimat yang mulia, yang ketika seorang hamba dia mengucapkan itu, melainkan wajahnya akan tampak berseri, Allah pun kemudian akan menghilangkan kesusahannya, yaitu ketika seorang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, dan ucapan terakhir kita menjelang
akhir hayat kita kalimat tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih kata beliau, Ibnu Hibban dengan redaksi yang senada dengannya, dan Al-Hakim juga meriwayatkan hadis yang sama. Tambahan di atas adalah milik Al-Hakim. Al-Hakim pun berkata sahih karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para ulama itu ketika meriwayatkan hadis kadang beda redaksi namun saling melengkapi dengan catatan, dengan syarat seluruh hadis itu dipastikan memenuhi syarat makbul, ya kan? Maka kemudian semua redaksinya bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, yang B, di antara tanda husnul khatimah seorang di samping kalimat la ilaha illallah adalah mengalirnya keringat di dahinya. Syalbani mengatakan tanda husnul khatimah ya di antara jadi mengalirnya keringat dari dahi. Ini didasarkan pada hadis Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berada di wilayah Khurasan. Di sana dia menjenguk salah seorang saudaranya yang tengah sakit. Tapi dia mendapatinya telah meninggal dunia. Ternyata dia mendapati keringat yang keluar dari dahi saudaranya itu. Maka dia menyatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kematian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahinya. Jadi orang, ya kan, dianggap mati dalam keadaan beriman pada saat kemudian mengalir keringat di dahinya ketika dia wafat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan redaksi di atas adalah milik Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Ini salah satu tanda husnul khatimah seorang, atau dipastikan orang itu mati dalam keadaan beriman ketika saat wafat itu terdapat apa? Keringat mengalir di dahinya. Dan semacam ini tidak bisa dibuat-buat. Ya kan? Dan itu memang tanda yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang C, meninggal dunia pada hari Jumat atau Kamis malam. Jadi hari Jumat itu kan dihitung sejak terbenam matahari, ya kan, di hari Kamis. Kamis malam, Jumat, sampai kemudian berakhir hari Jumat sebelum terbenam matahari. Jadi kalau dalam rentan waktu ini dari malam Kamis sejak terbenam matahari, malam Jumat sampai kemudian keesokan hari sebelum terbenam matahari, orang wafat pada waktu itu dan dia muslim tentunya, maka itu tanda husnul khotimahnya dia. Ya kalau orang kafir mati mau di hari apapun gak ada artinya. Ini yang kita bicarakan adalah orang yang muslim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah, yaitu dari azab kubur. Artinya bisa dipastikan orang ini insya Allah ta'ala dia akan mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan taman surga, insya Allah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Al-Pasawi dalam kitab Al-Ma'rifah, dan juga Imam At-Tirmidzi yang rahimahullahu ta'ala dari jalur sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Dan hadis ini juga memiliki beberapa syahid. Artinya diriwayatkan oleh sahabat yang lain seperti sahabat mulia Anas bin Malik,
ada Jabir bin Abdullah dan sahabat lainnya. Nah, dengan demikian derajat hadis ini tersebut hasan atau sahih mengingat adanya berbagai jalur periwayatan yang didapati. Jadi bisa jadi hadis itu punya beberapa sanad. Satu sanad misalkan kualitasnya hasan, satu sanad punya kualitas apa? Sahih, dan itu tidak mustahil. Kalau dia punya satu sanad dihukumi hasan dan sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi biasanya, itu sahih menurut sebagian ulama dan hasan menurut sebagian yang lain. Bedanya hadis sahih dan hasan itu hanya pada kualitas hafalan perawinya. Jadi kalau hafalan sempurna itu perawi hadis sahih, kalau agak sedikit ya kan rendah dibanding perawi sahih maka dia disebut dengan hasan lidatihi. Adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Taib, kita tambah satu materi lagi. Yang keempat atau poin D terkait dengan tanda seorang husnul khatimah adalah mati syahid di medan perang. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran dari ayat 169 sampai 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya, mendapatkan rizki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergembira hati dengan nikmat dan karunia Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW, sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis sahabat mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Lisyahid indallahi sittu khisalin." Ada 6 perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang yang mati syahid. Yughfar lahu fi awwali dub'atin min damih. Pertama, diampuni dosa-dosanya sejak tetesan pertama darahnya. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia dapat melihat tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adabil qabr. Dia dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, wa ya'manul fazal akbar. Dia aman dari petaka besar, itu hari kiamat. Yang kelima, wa yuhalla hilyatul iman.
dan dihiasi dengan perhiasan iman. Yang keenam, wa yuzawwaju minal huril 'ain, dan dinikahkan dengan wanita yang bermata belok. Selalu diartikan ini bidadari, walaupun ada yang mengerisi tentang istilah bidadari ini. Karena bidadari ini istilah budaya kita. Dan gak mungkin hurun 'ain itu adalah bidadari. Al-hurun 'ain orang wanita yang bermata belok. Ya kan, yang mata pandangan tajam tuh. Kemudian yang ketujuh, wa yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi. Diizinkan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Ini keistimewaan orang yang mati syahid di medan perang. Karenanya para sahabat Nabi SAW, begitu ada kumandang seruan untuk jihad, mereka tidak pernah ragu itu. Bahkan ada kasus kisah Masya Allah yang bisa menginspirasi banyak orang nih. Kasus sahabat mulia Amr bin Jumuh. Beliau adalah orang yang sudah, sahabat yang sudah berusia 70-an tahun, tua renta. Kaki puntung. Ya kan, masuk Islamnya di penghujung usianya. Atas dakwah 3 putranya yaitu Mu'ad, Mu'awad dan Khalad. Pada saat ada seruan jihad untuk perang Uhud itu, dia minta kepada 3 putranya untuk diikut sertakan. Dan ketiga putranya itu menolak karena usia beliau sudah tua dan kondisinya tidak memungkinkan. Sementara jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya 1000-an orang. Belum lagi yang munafik, 300 orang yang menyempal di Mustarah yang dipimpin oleh siapa? Abdullah Ubay bin Salul tuh. Sementara musuh 3000-an orang. Ini perlu pejuang-pejuang yang tangguh, muda, ya gitu, seperti anak-anaknya. Lalu kemudian beliau menangis dan minta izin kepada Rasulullah agar diikut sertakan karena terkait dengan ya tidak diizinkan oleh ketiga putranya itu. Dan kemudian Rasul izinkan dan di backup oleh ketiga putranya. Dan beliau tersungkur syahid di medan perang Uhud itu. Amr bin Jumuh radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa begitu antusias beliau untuk ikut serta dalam perang Uhud walau kondisi fisiknya itu sudah lemah. Kaki puntung, andai kata beliau punya 2 kaki, usianya sudah tua. Tetapi semangat itu tetap membara. Kenapa? Karena beliau sadar betul tentang keistimewaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mati syahid. Paling tidak ada 7 poin tadi. Ya, yang pertama diampuni dosanya, begitu sudah ada tergores saja. Ya kan, badannya dia luka, maka muncratan tetesan pertama dari darahnya itu seluruh dosanya diampuni. Yang kedua, diperlihatkan padanya tempat tinggalnya di sorga, dilindungi dari siksa kubur, kemudian diberi rasa aman pada saat hari kiamat, dihiasi dengan perhiasan iman, dinikahkan dengan wanita yang bermata beluk, diizinkan untuk memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Ini luar biasa. Jadi bukan hanya menyelamatkan dirinya, bukan hanya Rasulul Khadim yang menyelamatkan, tapi juga beliau memberi syafaat bagi 70 kerabatnya. Tak terkecuali orang tuanya dalam hal ini. Kemudian ada hadis lain dari seorang sahabat Nabi SAW bahwasanya seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin ditimpakan ujian di dalam kubur mereka?"
Sedangkan orang yang mati syahid tidak demikian, kata beliau. Beliau menjawab, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Jadi kenapa orang yang mati syahid tidak bisa dikubur? Karena ya udah mendapatkan had itu ujian yang terberat pada saat apa? Ada kilauan pedang di atas kepalanya di saat menghadapi musuh. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Kemudian ada hadis lain Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Al-Baihaqi, dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa imma ta'ala firashi. Barang siapa yang minta mati syahid secara benar, niscaya Allah akan menyampaikannya pada kedudukan para syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Karenanya ulama sepakat sahabat mulia Khalid bin Walid itu dihukumi apa? Mati syahid walaupun beliau mati di atas dipannya. Karena kurang lebih 52 peperangan yang beliau ikuti, beliau berharap syahid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya kan tidak memberikan kepada beliau dan beliau mati di atas dipan beliau. Namun ulama sepakat bahwa beliau dihukumi mati syahid. Ya kan, karena kesungguhan beliau ingin meraih syahid. Bahkan di zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dalam suatu peperangan para sahabat terfitnah dengan kepiawaian seorang sahabat mulia Khalid bin Walid. Jadi pada saat itu sahabat begitu tahu siapa pemimpin perang kita sekarang. Begitu ada perang, ketika mereka mengetahui Khalid bin Walid, ayo pasti kita menang gitu. Di zaman sahabat mulia Umar. Pada saat itu sahabat mulia Umar, kemudian di saat sedang dalam siatus genting menjelang perang, beliau mengutus kurir untuk mengganti posisi sahabat mulia Khalid bin Walid dari panglima perang menjadi prajurit itu. Dan beliau menerimanya. Ya kan? Setelah selesai perang, sebagian sahabat bertanya kepadanya tentang sikap menerimanya itu. Apa kata beliau? Saya berperang bukan karena Umar, tapi saya berperang karena Tuhannya Umar. Artinya bagi beliau itu mau berperang saat menjadi panglima dia mati syahid atau di saat saat dia jadi prajurit, yang penting bagi beliau adalah perang itu karena Allah. Dia nggak penting mau saat jadi panglima, saat jadi tentara biasa. Justru dengan jadi panglima, peluang untuk syahid itu semakin kecil. Kenapa? Karena di backup oleh pasukan elit. Ya kan? Sehingga tidak tersentuh oleh musuh. Mungkin pada saat itu sahabat mulia Khalid bin Walid senang. Karena harapan mati syahid semakin besar ketika menjadi prajurit biasa. Tapi qadarullah Allah takdirkan beliau dengan peperangan yang beliau ikuti, ya kan? Beliau tidak mati di medan perang, tetapi beliau wafat di atas dipannya. Tapi insya Allah beliau dengan kesungguhannya itu termasuk yang berada di dalam hadis ini, masuk dalam kategori ya kan, mati syahid sekalipun beliau mati di atas dipannya. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa perbedaan arti husnul khatimah dengan husnul khatimah? Yang betul itu husnu, pakai ha Pak, bukan pakai kha. Jadi husnul khatimah. Jadi akhir yang baik. Sebetulnya secara tekstual hadisnya itu, siapa yang hafal hadis arba'in?
Ha? Wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi badni ummihi. Hafal? Apa ujung hadisnya? Fawalladhi, hafal? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ada hadis Nabi SAW di penghujungnya itu. Apa hadisnya? Lupa sekarang. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursal ilaihil malak fayunfakh fihi ar-ruh fayumar bi arba'i kalimat bi kadbi amali wa rizqi wa ajali syaqiyyun am sa'id. Jazakallahu khair. Hadis Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Itu penggalannya. Jadi secara tekstual hadis istilah su'ul khatimah itu tidak ada. Yang ada adalah syaqi am sa'id. Nah, dipermudah dalam bahasa keseharian dengan istilah su'ul khatimah dengan husnul khatimah. Bahasa hadisnya namanya syaqi itu untuk su'ul khatimah. Jadi orang yang sengsara, sa'id yang bahagia. Sering disebut dengan apa? Husnul khatimah, pakai ha ya. Jadi syaqiyun am sa'id. Baik, wallahu taala alam. Apakah boleh didawamkan ketika sujud terakhir berdoa minta husnul khatimah? Ya, sesekali ditinggalkan. Bukan sujud terakhir ya, ingat, bukan sujud terakhir. Di semua sujud. Ketika antum batasi, ya kan, di sujud terakhir itu bid'ah. Karena menyelisihi perintah umum di mana bolehnya berdoa kapan? Di semua sujud. Sebab Rasulullah katakan dalam hadis Muslim itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru bihi doa. Tempat komunikasi terdekat antara hamba dan sang pencipta pada saat dia sedang sujud, maka perbanyak doa dalamnya. Tidak disebutkan sujud awal, kedua, ketiga, keempat. Ketika antum tentukan di sujud terakhir dan itu bid'ah dari sisi penentuan di sujud terakhirnya. Ya, sesekali kita tinggalkan minta doa husnul khatimah dengan doa yang lain, silakan. Khawatir kemudian apa? Menjadi apa? Perbuatan ya bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah beringinkan itu. Sesekali boleh kita lakukan karena kita boleh memasukkan doa di luar doa yang 12 dalam sujud dan di luar doa yang 10 sebelum salam. Karena itu waktu mustajab doa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan jawaban dari pertanyaan kaum sebelah. Kaum sebelah mana? Wahabi bilang orang isbal di neraka. Tapi kenapa saat sholat imamnya walau isbal wajib diikuti? Ini pernyataan kok aneh. Sama dengan bilang sah sholat di belakang orang bid'ah yang juga di neraka. Jazakallah khair. Ya akhi, pertama yang mengatakan ma asfala minal izar fabinnar itu Rasulullah SAW, bukan Wahabi. Ya kan? Pakaian atau sarung yang berada di bawah mata kaki itu diancam dengan neraka. Ada 9 hadis terkait dengan ini. Kalau ada orang yang mengatakan itu berseberangan dengan Anda, bukan berarti orang yang mengatakan ini hanya menukil perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu imam siapa ini? Siapa imam yang isbal? Wajib diikuti maksudnya? Oh, kalau ada imam salat dia musbil izarahu, ada hadis Nabi sallam, sehingga saya dari Abu Dawud itu. Ya kan? Bahkan disuruh ngulang salatnya itu.
Al-musbil izarahu. Innallaha la yanduru. Ada teks hadisnya, saya lupa itu. Ada 9 teks hadis terkait dengan isbal ini. Jadi diancam, bukan dipastikan neraka, tapi diancam dengan neraka. Artinya bahwa isbal itu termasuk dosa besar. Ya kan, termasuk kemudian dosa besar. Dan orang yang musbil, ya kan, khuyala itu dia sombong. Lalu bagaimana dengan, sudah saya terangkan terkait dengan kasus sahabat mulia Abu Bakar. Sudah pernah saya jelaskan sini dulu. Kasus sahabat mulia Abu Bakar itu. Ketika Rasulullah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Sungguh Allah tidak melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong. Lalu kemudian sahabat mulia Abu Bakar berkata, Inna ahada shikkai thawbi yastarkhi. Ya Rasulullah, sungguh salah satu ujung dari pakaianku itu menjolor, artinya isbal. Lalu kata, apakah lasta minhum, kata Rasulullah, Anda tidak termasuk mereka. Pertanyaannya, apakah sahabat mulia Abu Bakar, ya kan, dikatakan Anda bukan bagian mereka karena memang beliau bukan orang yang sombong, atau karena pakaiannya memang tidak isbal? Saya dapatkan komentar Imam Ibnu Hajar terkait dengan di sini. Beliau katakan bahwa pakaian sahabat mulia Abu Bakar saat itu tidak isbal. Beliau awalnya badannya itu gendut gitu ya, besar. Lalu kemudian tentu pakaian sesuai dengan badan pada saat itu. Lalu kemudian mengecil, kurus. Ya, sehingga kemudian salah satu ujung dari pakaiannya itu menjolor, tidak keduanya. Ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak isbal. Jadi ketika Rasulullah mengatakan lasta minhum, kamu tidak termasuk mereka karena memang pakaianmu tidak isbal, bukan karena sahabat mulia Abu Bakar tidak sombong. Memang beliau tidak sombong. Ya kan, ini syubhat mereka. Jadi bukan Wahabi yang mengatakan isbal di neraka, itu Rasulullah SAW. Banyak hadis terkait dengan masalah ini. Kemudian ini pertanyaan kok aneh, sama dengan yang bilang sholat di belakang orang yang bid'ah juga diancam dengan neraka. Ini syubhat lagi. Tinggal bid'ahnya apa? Tidak semua pelaku bid'ah itu, ya kan, masuk neraka. Artinya tapi tetap diancam dengan neraka dengan perbuatan dia yang lakukan. Soal kekal atau tidak, wallahu ta'ala alam, tergantung bid'ah yang dilakukan. Imam Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ini bukan masalah Wahabi ya. Sahabat mulia Abdullah bin Umar itu bermakmum dengan Yusuf bin Hajjaj, pembantai kaum muslimin. Sahabat mulia Utsman bin Affan ketika dikepung, ya kan, oleh para demonstran, para thuar zaman itu, ketika dikuasai Madinah. Ya, ketika sahabat gak mau bermakmum dengan mereka, sahabat mulia Utsman memerintahkan untuk bermakmum dengan siapa? Bermakmum dengan para thuar, para pemberontak itu. Apakah sahabat mulia Utsman Wahabi? Tidak. Padahal mereka pelaku bid'ah kan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, kita boleh bermakmum dengan seorang itu sepanjang orang itu minimal sholat pribadinya sah. Walau dia pelaku maksiat, arti secara pribadi sholatnya sah, maka boleh bermakmum dengan orang itu. Andai kata dia melakukan perbuatan bid'ah misalkan, dengan perbuatan bid'ah itu diancam dengan, tapi dia tidak keluar dari Islam dengannya. Tapi kalau udah keluar dari Islam, maka kita boleh bermakmum dengannya. Ya kan? Paham yang dimaksud ini? Wallahu ta'ala. Termasuk kemudian tadi, kalau isbal saya tidak tahu apa yang dimaksud ini. Imamnya musbil maksudnya itu. Isbal dosa besar iya. Tapi kan tidak mengeluarkan, ya kan, dari Islam. Dan tidak termasuk yang membatalkan apa? Sholat. Artinya secara pribadi sholatnya sah, walaupun dia melakukan maksiat tersebut. Maka boleh bermakmum dengan orang itu. Mungkin kata mereka, ini kalau diancam dengan neraka kok boleh bermakmum dengan ahli neraka, kira-kira seperti ini. Ini syubhat kan? Itu syubhat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian yang ketiga. Apa ini? Ustadz, bolehkah mengkafani mayat jenazah kita pakai baju
dan jilbabnya, dan kain kapan itu sendiri. Dan kita bedakin bolehkah? Emang mau pengantenan? Ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu, nanti kita bahas tentang libas atau pada saat dikafani, itu pakai kain putih, ya kan, kain kapan. Yang boleh beda itu hanya orang yang mati di medan perang, kemudian yang mati apa? Saat umroh, saat umroh dan haji. Baru dia pakai kain apa? Kain ihram yang dikenakan. Selebihnya itu pakai kain kapan biasa. Nanti pada waktunya kita bahas, insya Allah Ta'ala. Memang ada bagian di kita itu bagian yang tidak disyariatkan. Termasuk di kampung saya, dia tidak pakai pakaian biasa, tetapi dibuat dari kain kapan itu digunting, menyerupai pakaian, dijahit gitu kan. Ini menjadi sunnah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW terkait dengan itu. Wallahu ta'ala alam. Apalagi dibedakin. Ya, dimasukin kapas aja, itu tradisi sebetulnya. Kalau tidak dibutuhkan gak perlu kasih kapas. Kecuali yang mati ketabrak, kena keluar darah gitu kan, baru dikasih kapas. Ini kadang-kadang orang mati biasa saja, ketiaknya dikasih kapas. Buat apa? Mata dikasih kapas, telinga kasih kapas. Untuk apa? Supaya takut masuk air. Ini tradisi. Ya kan? Itu tradisi. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau dulunya ketika kita kesandung dan mengucapkan inna lillahi atau Allahu Akbar, apa itu boleh? Ya kan? Kalau kesandung bisa baca inna lillah, karena itu musibah kan? Ya apa tidak? Jadi musibah itu, inna lillah itu bukan hanya ketika meninggal, tidak. Ada kawan kita misalkan ketabrak, walaupun tidak apa-apa, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan hanya untuk orang mati. Wallahu ta'ala alam. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, bolehkah kita meminta wafat di Mekah, Madinah dan bilang jangan dimatikan aku ya Allah kecuali di Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata beliau? Innal madinata, bukan innal madinata haram wa badir wa thawriya. Innal iman, ada keistimewaan Madinah itu. Man arada ayyamuta bil madinati falyaf'al fa inni lahu syahidun yaumal qiyamah. Barang siapa yang ingin mati di Madinah, lakukan, bukan berarti bunuh diri, enggak nih. Nanti saya jelaskan. Karena aku nanti akan menjadi saksi bagi beliau di hari kiamat kelak, yaitu tentang bahwa dia mati dalam keadaan iman. Jadi misalkan kita dalam kondisi udah sakit berat tuh, ya kan? Lalu kemudian kita ingin mati di Mekah Madinah, silakan, tidak masalah. Mudah-mudahan diwafatkan di sana. Ada beberapa kasus tuh. Ada Ustadz Ahmad Syukri, Allah yarham, umroh bersama kita. Dan beliau sakit berat. Dan Masya Allah ketika buang hajat itu, dan dia nggak mau dibantu gitu. Saya bilang, Ustadz, antum kondisi sudah parah itu. Perutnya kembung dan kemudian BAB itu nanah. Baunya luar biasa. Ya kan? Singkat cerita, di Madinah habis asar. Ya kan? Dan memang beliau pengen wafat di salah satu di antara keduanya. Allah ijabah itu. Ya kan? Beliau nggak sempat sholat di Masjid Nabawi, asar. Ustaz tolong bantu anak, pengen ke masjid. Ayo, saya bilang. Saya ambil kursi. Beliau pingsan. Kemudian saya panggil dokter dan dibawa ke rumah sakit.
Sampai anak pulang, beliau di rumah sakit, balik lagi di akhir bulan dan beliau wafat di Madinah pada saat itu. Pada saat beliau sakit, wajah itu hitam. Begitu beliau wafat, Masya Allah itu, gantengnya luar biasa. Saya foto dan saya kasih ke istri. Nih lihat masalah Ustaz luar biasa. Tersenyum wajahnya. Dan kita tahu orang baik. Ya kan? Masya Allah luar biasa. Kemudian ada juga akhwat yang punya penyakit dengan autoimun. Masalah dengan daya tubuhnya dan beliau meninggal di Mekah. Tapi ada juga akhwat, ini haji bersama kita tahun 2002. Beliau diponis oleh dokter yang berdasarkan ilmu medis tidak akan sembuh. Tinggal nunggu kematian saja, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian beliau, apa yang beliau lakukan? Dia ingin mati di Mekah atau di Madinah. Dan itu sengaja, beliau tidak minum obat. Dia hanya berdoa kepada Allah, minta diwafatkan kalau mau wafat di Mekah atau di Madinah. Dia satu bis dengan saya. Baru selama tiba kita program Madinah dulu, kemudian ke Mekah, selama Mekah Madinah itu tidak ada keluhan apa-apa. Beliau orangnya diam, ditanya baru ngomong. Begitu selesai tawaf wada, setelah kita mau pulang, beliau pada saat itu teriak histeris, ya kan? Keluar dari, kemudian pingsan. Semua orang kaget. Saya bilang, kenapa ini beliau? Ada apa? Lalu kemudian dikasih minum air zam-zam, diangkat, dibopong ke Hilton. Saya tanya, ada apa dengan anti? Saya bilang. Dia ceritalah bahwa ini saya punya penyakit Pak Ustadz. Dia bilang itu. Saya diponis, saya tidak akan sembuh dan saya akan meninggal. Apalagi kalau saya haji seperti ini. Ya kan, peluang meninggalnya besar. Saya minta kepada Allah, saya buang tuh obat, saya enggak minum. Alhamdulillah selama saya di Madinah, Mekah tidak ada terasa sakit itu. Dan sampai sekarang orangnya masih hidup. Orang Bekasi. Ya kan? Lihat keajaiban. Dia kalau Subhanahu wa taala. Yang dua alhamdulillah wafat di Mekah dan di Madinah. Yang satu pengen sekali dia mati di Mekah dan di Madinah. Tapi sampai sekarang orangnya masih hidup. Allah tidak menginginkan. Ya kan? Kalau kita mau suudzon bisa saja kemudian kalau dia orang kaya. Ya kan? Bikin oknum dokternya nakal misalnya seperti bisa juga kan? Kalau menurut saya sih tidak. Dia secara medis menurut ilmu kedokteran, penyakit yang diderita beliau bisa menyebabkan kematian. Tinggal nunggu waktu kira-kira seperti itu. Tapi Allah takdirkan sembuh mau apa? Kita tidak bisa menyalahkan dokter. Dokter sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Jadi kalau kita berdoa dengan minta doa diwafatkan di Mekah dan Madinah, enggak masalah. Sambil berikhtiar, sering umrah, kan begitu. Ya kan? Ya kalau kemudian ingin mati di sana enggak pernah ke sana, ya rasanya agak susah. Tapi dengan ikhtiar maksimal sambil doa. Karena takdir itu kan bisa dirubah dengan doa. Ikhtiar maksimal berarti sering ke Mekah, haji maupun umrah kan begitu. Baru kemudian berdoa minta kepada Subhanahu wa taala supaya diwafatkan di Mekah atau di Madinah. Enggak masalah, ini enggak masalah. Yang dilarang itu kalau minta wafat segera, itu yang dilarang. Tapi kalau minta diwafatkan husnul khatimah, dimentikan di Mekah dan Madinah, kan ada keistimewaannya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memperdebatkan Al-Quran adalah kekafiran? Diriwayatkan secara sahih Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Sahabat mulia, ya kan, sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman beliau ada seorang bernama siapa? Subaih. Ketika dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan seleranya, beliau tonjok, ya kan? Beliau pukuli sampai berdarah-darah dan diusir dari Madinah, diasingkan ke Irak, ke Basra pada saat itu. Ya kan? Dan kemudian diisolir dari komunitas sahabat. Ketika beliau ada di masjid itu, semua orang kabur, tidak mau dekat dengan dia, dianggap mubtadi pada saat itu.
Pada akhirnya kemudian sampai dia bertaubat. Ya kan? Kalau kemudian memperdebat, mengingkari, sampai berdebat kusir di Mirah itu. Sampai mengingkari, ya kan, Al-Quran, ayat Al-Quran atau tidak relevan dan segala, itu bisa kufur. Itu bisa kufur. Tapi kalau mendiskusikan makna yang tepat atau yang roji terkait dengan ayat ini apa, itu tidak masalah. Karena kita ingin mencari apa? Makna yang paling kuat terkait dengan misalkan seperti makna quru. Ulama berdiskusi terkait dengan ini. Jadi mero itu kalau bahasa kita mendebat kusir gitu. Ya kan? Maka sebaiknya kita hindari. Ya kan? Ketika Allah mengatakan Allah wahad, misalkan Allah itu Maha Esa. Lalu ada yang mengatakan siapa? Apa buktinya kalau Allah Esa? Bisa dibuktikan dan lain-lain gitu. Mengingkari hal yang sudah jelas di dalam Al-Quran atau menafikan Al-Quran. Bahkan ada seorang dokter sekarang menjadi tokoh di kita di Indonesia ini. Ya dulu saya baca, saya kagum dengan disertasinya. Kan yang dikupas Al-Quran kan. Saya baca disertasi itu 3 kali baru saya paham. Nah setelah saya ngerti agama ternyata ini bisa kufur orangnya itu. Ya kan? Dan perbuatannya sampai sekarang. Orangnya udah gelar profesor, dulu masih S2. Sekarang udah profesor. Dan kalau saya sebut semua kita tahu. Jadi perbuatan ucapannya terhadap Al-Quran itu bisa kufur karenanya. Ya kan? Dan dia sering mendiskusikannya. Seminar-seminar dan lain-lain. Ya kan? Waliyadzubillah. Itu bisa kufur. Wallahu ta'ala alam. Dan kebiasaan semacam ini kebiasaan Khawarij dulu itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang tabi'in bernama Mu'ad al-Adawiyah. Padahal pertanyaan ini kalau ditanyakan sekarang itu pertanyaan biasa. Mu'ad ketika datang menjumpai Aisyah dan bertanya, ya Aisyah, ma barul haid tu'mar bi qada'is shaum wa la tu'mar bi qada'is shalah. Wahai Aisyah, kenapa wanita diperintahkan untuk mengqadha puasanya tapi sholatnya enggak? Pertanyaan ini masalah enggak sekarang ini? Kalau andai kata dilontarkan sekarang, pertanyaan ini masalah apa tidak? Enggak kan? Tapi bagi sahabat yang itibanya di atas rata-rata, ini dianggap masalah. Alih-alih Aisyah pada saat itu menjawab pertanyaan orang ini, justru Aisyah menuduh dia Khawarij. Apa kata beliau? Ahruriyatin anti katanya. Apakah anda wanita yang punya paham Khawarij Hairuriyah? Jadi kelompok Khawarij Hairuriyah ini dulu yang menyempal dari pasukan Ali ketika sebelum perang Siffin itu. Ya kan? Dia lari kemudian ke kampung Hairuriyah, maka pengikutnya sebut dengan Hairuriyun, yang cowok yang cewek Hairuriyah. Dia Khawarij. Yang selalu menafsirkan Al-Quran seenak perut mereka. Lalu kemudian Aisyah ketika wanita ini berkata, lastu bihariru walakin asad. Saya tidak punya paham itu, tapi saya murni bertanya. Baru Aisyah jawab. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kunna nahidu ala ahdi Nabi SAW pada Umar biqada'is shaum wa la Umar biqada'is shalah. Dulu kami ketika di zaman Rasulullah kami haid diperintahkan untuk mengqadha puasa, salat tidak. Itu yang kami amalkan. Jadi mereka tidak pernah, ya Rasulullah kenapa salat tidak diqadha? Bukankah puasa itu tidak lebih tinggi derajatnya dibanding sholat? Sahabat kan tidak. Jadi begitu ada Quran, sami'na wa ata'na. Begitu ada hadis Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Itu sikap para sahabat. Katanya mereka selamat. Dan Rasulullah SAW sebetulnya berharap kepada kita bersikap yang sama terhadap Quran dan hadis Nabi SAW itu. Ya sebagaimana ada hadis Imam Bukhari itu, da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlakan man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza dahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Biarkan aku pada apa yang kutinggalkan buat kalian. Artinya jangan ngeyel. Begitu ada perintah, lakukan. Ada larangan, dihindari. Karena kata Rasulullah, kehancuran umat terdahulu karena apa? Ngeyel. Coba bagaimana Bani Israel ketika disuruh motong sapi. Nanya warnanya apa, jenis kelaminnya apa, yang buat dibajak atau bukan, kan begitu. Tujuannya itu supaya terhindar dari perintah. Kalau ada larangan dicoba dicari celah supaya bisa dibolehkan. Itu bukan sikap yang diharapkan Rasulullah SAW terhadap kita itu. Dan menyelisih para nabinya. Ya kan? Bahkan mentahrib, mendistorsi Taurat, Injil.
Sebagaimana yang terjadi sampai sekarang ini. Nah, yang diharapkan oleh Rasulullah pada kita, kita mengikuti apa yang Rasulullah larang, hindari. Fa idza nahaitu an syai'in fajtanibu. Kalau aku larang kalian sesuatu, tinggalkan. Ya kan? Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian, kata Rasulullah. Ya kan? Itu yang diharapkan. Jadi tidak boleh kemudian kita memperdebatkan agama. Al-jidal wal mira' fid din itu termasuk perbuatan apa? Bid'ah, enggak boleh dalam agama kita. Wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir, apakah bisa dikatakan cengeng ketika kita melihat ada orang yang sedang nangis ataupun kita melihat orang yang sudah dikapankan jenazah dan ketika mengingat ketika orang-orang yang ketika sayang itu sudah tidak ada meninggal dan ketika kadang mengingat kematian, bagaimana Ustaz? Tapi Rasulullah SAW pernah menangis ketika putra beliau wafat, yaitu Ibrahim. Sahabat mulia Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, Anda menangis? Kata Rasulullah, ya ini hati sedih, tapi tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang normal karena kesedihan itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu yang niyahah. Bagaimana bedanya? Niyahah itu yang biasanya bukan hanya tangis, dia meraung-raung, mukul-mukul, kadang mukul dinding, kadang menjambak rambutnya, kemudian nyobek-nyobek bajunya. Itu yang tidak boleh. Kalau nangis biasa keluar air mata biasa. Rasulullah juga menangis ketika meninggal putranya. Itu bukan cengeng. Kesedihan sebagai manusia biasa. Itu fitrah manusia. Tapi yang dilarang itu yang niyah. Tadi menangis yang meraung yang mengindikasikan kalau ya kan yang melakukan itu tidak rela terhadap musibah yang menimpa pada kerabatnya itu. Tapi selama kita itu menerima kematian saudara kita siapapun itu, ya kan kemudian keluar air mata tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian menjawab atau membalas ketika ada orang yang mengucapkan alhamdulillah dalam bersihnya, apakah itu ada hukumnya? Ya. Tasmitul atis itu kemudian merupakan ya kan kewajiban kita terhadap saudara muslim. Hakul muslim alal muslimi sittun. Ada versi lewat Bukhari khamsun. Di antaranya tasmi wa ida atisa ya kan pashammithu. Jadi kalau dia bersin lalu dia ucapkan alhamdulillah ya kan kita bilang apa? Yarhamkallah. Lalu yang bersin bilang apa? Yahdikumullahu yuslih balak. Namun hal ini tidak berlaku pada saat sholat. Ya kan? Karena ada sahabat Nabi SAW ketika sedang berjamaah bersama beliau bersin, lalu yang bersin bilang alhamdulillah, yang samping bilang yarhamkallah. Kemudian yang bersin bilang yahdikumullah yuslih balak. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda, inna hadhihi shalah la yaslu fihi syai'un min kalamin nas. Sungguh sholat ini tidak boleh disisipi padanya ucapan manusia. Walaupun itu sunnah Rasulullah SAW, kalau bukan bagian dari sholat tidak boleh masuk ke dalam sholat. Ini asal muasal larangan memasukkan sesuatu ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Dan larangan ini konsekuensinya bisa membatalkan apa? Sholat. Karena kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, al-aslu fin nahi fil ibadat yaqtadil butlan. Jadi hukum asal larangan dalam semua ibadah itu berkonsekuensi batalnya ibadah itu. Maka kita nggak boleh masukkan ucapan atau perbuatan yang bukan bagian dari sholat ke dalam sholat, kecuali yang dikecualikan. Ya seperti misalkan ketika ada imam salah kita bilang subhanallah, itu memang disyariatkan, tidak mengapa. Ya, tapi kalau ngobrol itu tidak boleh. Ya kan? Itu bisa membatalkan apa? Salat. Wallahu ta'ala alam. Taib, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.